Oke, halo semuanya, balik lagi bersama Garut Motovlog. Kali ini kita bakalan review selama satu motor custom di tahun 2010-an. Dan ini adalah Ninja 250 karburator. Oke, jadi motor ini berkonsep Jab style. Bisa kita lihat dari mulai penggunaan ring depan yang lebih gede dari ring belakangnya, dan juga dari stangnya yang 4 bar. Dan seperti biasa kita bahas dulu dari bagian depannya. Oke, untuk bagian depan bisa kita lihat langsung. Untuk lampunya dia menggunakan lampu daymaker. Ada beberapa titik LED di sini, dan nanti kita bakalan hidupin. Dia menggunakan suspensi upside down, dan ini kata ownernya menggunakan upside down untuk bison. Jadi kayaknya segitiganya juga diganti sama bison. Jadi satu set ke bawah. Dan untuk dudukan lampunya, sini dia menggunakan plat yang berhubungan langsung dengan si headlamp dan untuk dudukan plat nomornya. Untuk bagian bawah spakbor, dia spakbornya kecil, build quality-nya ini bagus nih dan kokoh banget. Jadi gue pernah lihat beberapa motor custom yang desainnya ini kurang oke lah. Kalau ini emang benar-benar klop banget dan padat, kokoh lah, build quality-nya bagus. Terus untuk dudukan ini dia ada juga di sini ada semacam plat, dan platnya juga ini keras banget. Jadi kalau misalkan mau dibawa ke jalan-jalanan kayak tadi pun sebelum menuju ke sini ini bakalan aman banget. Gak ada ceritanya untuk ada plat-plat yang patah ataupun si spakbornya ada yang kegasruk lah kayak gitu. Lalu untuk bagian trombol, di sini ya trombolnya masih menggunakan trombol bawaan tapi di custom, dan untuk seluruh pengereman baik depan dan belakang dia masih menggunakan rem ori bawaannya. Untuk bagian kaki-kaki bawah dia menggunakan ring 19 dari DFT, dan untuk si peleknya ini dia dibalut dengan ban Sinco Adventure dengan ukuran 110/80 dengan motif tahu-tahu kayak gini lah. Dan untuk bagian belakang dia menggunakan ring 17 dengan ban Sinco Adventure juga, namun ukurannya 130/80. Nah itu untuk bagian depan. Kita masuk ke bagian atasnya sedikit. Nah di sini untuk bagian atas dan tengahnya bisa lihat cukup gimana ya, kelihatannya tuh dia cukup tinggi gitu kan, gagah, besar. Dan kalau misalkan kita pakai posisi ridingnya itu tinggi banget. Dan untuk stangnya emang dia 4 bar. Stangnya dia menggunakan dari Morin dan cukup lebar. Terus di bagian pinggir stangnya dia ada lampu sen. Jadi dia gak menggunakan bar end tapi menggunakan spion dari rizomanya, karena di bagian ujung dari stangnya digunakan untuk lighting. Bacot. Lalu untuk instrumen cluster, di sini dia sudah menggunakan speedometer custom dari Koso dengan digital. Kita hidupin seperti apa. Nah, jika kita hidupkan, dia kalibrasinya emang agak cukup telat ya. Tapi untuk balik ke bawahnya, nah oke. Tapi untuk balik ke bawahnya dia cepat, ya seperti naik ke atasnya. Nah, kita bahas dulu untuk Kosonya sendiri. Di sini dia informasinya cukup lengkap. Di sini ada indikator jam, namun belum disetting sepertinya. Terus di bagian bawahnya ada kilometer. Di bagian pinggirnya lagi di paling sebelah kanan dia ada fuel meter. Lalu di bawahnya ada odometer dan ada trip A, trip B, udah beres. Dan ini mungkin untuk digunakan di sirkuit nih. Tapi percayalah motor ini gak mungkin dipakai di sirkuit dengan setelan seperti ini. Tapi untuk Kosonya sendiri dia instrumen clusternya sudah cukup informatif. Nah selain itu untuk RPM-nya sendiri dia ada di 0 sampai di 1800 RPM. Dan uniknya selain dengan indikator angka di sini, dia juga ada indikator ini nih, si kotak-kotak ini, dan dia akan menyala sesuai dengan RPM yang kita pakai. Kita nyalain dulu. Nah, dia nyala merah ya kalau bisa keber. Nah, ini naik. Selain ada indikator angka, dia juga ada indikator shift light merah di sini.
yang mengelilingi indikator dari si RPM-nya atau mengikuti arah RPM-nya. Dan di sebelah kiri sini, nah dia juga cukup informatif. Sebelah sini ada tombol, ada lampu netral, ada indikator lampu, ada indikator untuk lighting. Lighting kiri ada di sebelah, ada di bagian atas, dan untuk lighting kanan ada di bagian paling bawah. Nah, terus di sini dia ada shift light nih. Jadi kalau misalkan RPM-nya sudah mentok, dia akan memberikan peringatan untuk kita ganti gigi di sini nih lampunya. Lalu ke bagian sebelah kiri dari panel instrumennya, di sini ya normal aja, ada lampu jauh, lampu dekat, ada lighting, ada klakson, dan ada cuk karena dia masih menggunakan karburator. Lalu untuk bagian kanan, dia ada engine cut off, ada saklar untuk lampu, dan ada tombol untuk starter. Nah, yang unik di sini adalah untuk bagian tanknya. Untuk bagian tanknya dia ada 2 buah lubang. Jadi kalau misalkan kita buka, dua-duanya memang bisa dibuka. Tapi si tank ini masing-masing punya fungsi. Untuk fungsi dari tank ini sebenarnya ada 2, yaitu untuk bagian kanan dia ada untuk pengisian bensin, dan di sebelah kiri dia ada untuk pada air radiatornya. Jadi cukup out of the box lah, dan bisa kita lihat dengan komposisi tank seperti ini, dia meminimalisir ruangan untuk penyimpanan si air radiatornya. Jadi motornya lebih kelihatan clean dan bersih. Nah, untuk bagian tengah mesinnya sendiri, di sini dia ada plat untuk crash bar, ya, tapi si ininya gak dipasang lah, bandulnya kali ya, gak dipasang lah intinya. Di sini biasanya ada untuk engine mounting untuk crash barnya, tapi lebih bagus seperti ini sih, karena kalau misalkan dipasang crash barnya kelihatannya agak sedikit keluar dari konsep si motor ini. Ini dia menggunakan undercowl dari plat besi, jadi kalau misalkan dibawa untuk terabas-terabas, gak khawatir bakalan penyok, dan tidak khawatir jika misalkan mesinnya terkena benturan-benturan dari kerikil ataupun sebagainya, karena terlindungi dengan safety oleh si undercowl-nya. Sekarang kita bahas ke bagian paling krusial dari motor ini, yaitu untuk bagian kaki-kaki belakang nih. Nah, jujur saja ini adalah plus minus dari motor ini. Dengan posisi duduk yang tegak dan stang 4 bar, rasanya bakalan sedikit agak capek menggunakan motor ini untuk sehari-hari. Karena stepnya dia menggunakan underbone, jadi untuk posisi riding yang tegak, kaki kita malah ditarik ke belakang untuk menyesuaikan si step underbone-nya untuk persnelingnya. Dan untuk bagian belakang sendiri, di sini ada banyak sekali perubahan karena shock breaker-nya dia sudah menggunakan dual suspension di belakang dan masih menggunakan arm yang orisinil. Nah, bisa kita lihat di sini nih, dia ada bekas-bekas untuk link-link si monoshocknya di sini, dan di bagian sini dia sudah dipapas semuanya. Nah, di sini juga masih ada dudukan buat si monoshocknya, namun sekarang sudah tidak digunakan, dan di custom dilas lagi menggunakan besi, tentunya yang kokoh ya, karena selain untuk menopang bobot dari tubuh, dia juga menopang bobot dari motornya. Nah, untuk suspensinya sendiri, dia menggunakan per dari Ohlin untuk versi Maxi Series dari Yamaha. Dan untuk tabungnya dia menggunakan USS, dan untuk pernya dia menggunakan per dari Ohlin, seperti itu. Nah, lanjut untuk bagian rangka sendiri, untuk bagian tengah ke depan dia masih menggunakan dan mempertahankan rangka orsinilnya, karena untuk regulasi di bagian nomor rangkanya. Sedangkan untuk dari bagian tengah ke belakang dia total dipapas dan dipotong sehingga menjadikan bentuknya seperti ini, agak sedikit pendek dan flat untuk bagian sasis di belakangnya. Untuk joknya sendiri dia custom, dan untuk bagian trombolnya dia juga masih menggunakan trombol yang orisinilnya, tapi di sini dia dibolong-bolongin untuk meredam panas lah, jadi lebih efisien. Lanjut, seperti yang udah dibilang tadi di awal, untuk ring belakang dia menggunakan pelek berukuran 17 inci dibalut dengan ban Sinco Adventure Trail
dengan ukuran 130/80. Untuk bagian lampu-lampu baik depan dan belakang dia sudah menggunakan lampu LED semuanya. Dan untuk bagian sennya yang depan seperti yang udah gue bilang tadi ada di sebelah sini, dan untuk yang belakangnya ada di sini. Terlihat lebih clean tapi fungsional. Nih, sekarang kita coba untuk panel-panel yang ada di sini. Untuk bagian lampu sen, nah, jadi ada di sebelah sini, dan untuk bagian belakang dan untuk bagian kanan ada di sebelah sini. Lalu untuk bagian lampu nih di belakang, ketika saklanya on, dia ada lampu senja di bagian atas, sedangkan untuk lampu jauhnya justru dia yang bagian bawah. Untuk bagian knalpot dia menggunakan knalpot custom, dan overall untuk konsep panjat setelnya dia dapat sekali, cuman ya tadi seperti yang udah gue bilang, motor ini bakalan sedikit agak perubahan mungkin untuk kedepannya. Jadi si step nih harusnya dia dipindahkan lagi ke bagian depan biar lebih enak dan lebih santai ketika dikendarai. Kalau misalkan stepnya kayak gini kan nih kelihatan ya, si kakinya tuh nekuk, sedangkan posisi badan kita tuh tegak gitu. Jadi agak bakalan sedikit capek jika digunakan touring ataupun jalan-jalan jauh. Nah, karena ownernya juga sudah mempunyai pasangan, jadinya motor ini bakalan di custom ulang dengan menggunakan si step belakang yang mungkin nanti bakalan di custom disimpan di sini, dan si footstep ini akan dipindah lagi ke bagian depan dan bakalan lebih sempurna dan sesuai dengan konsep Jepstyle yang diusung oleh ownernya. Oke. Segitu aja dulu untuk video motor ini. Jika ada masukan dan saran, silahkan tulis di kolom komentar. Jika kalian suka dengan video seperti ini, silahkan like. Dan jika ingin mengetahui video-video selanjutnya, silahkan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya.